Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kami kedatangan tamu dan ini suatu kehormatan. Forkopimda NTT, Gubernur, PJ Gubernur dan Gubernur terpilih, Kapolda dan Rem, seluruh bupati hadir lengkap. Ini luar biasa semangat membangun NTT. Di sana ada kemiskinan kurang lebih 20%. Kita target ini kita turunkan kemiskinan ini dengan kolaborasi antara pusat, provinsi dan kabupaten itu satu digit. Jadi turun di bawah 10% ke depan. Amin. Itu target kita. Bila perlu maksimal 5% ke depan 5 tahun. Ini kalau kita kolaborasi, kita tahu di sana adalah sektor pertanian. Potensinya besar dan lahannya besar, pertaniannya besar. Kita tahu di sana adalah agraris, di mana 85% adalah sektor pertanian, peternakan, perikanan. Kalau ini kita garap dengan baik, kemiskinan ini bisa selesai. Kalau ini selesai artinya apa? Menekan kemiskinan tingkat nasional, menekan pengangguran tingkat nasional. PDB bisa melompat. Kita hitung-hitung tadi lompatannya bisa 2 atau 3 kali lipat pendapatannya. Tapi kita sekali lagi kita kolaborasi. Tanpa kolaborasi, saya yakin untuk membuat lompatan secara eksponensial itu tidak mudah. Saya kira demikian. Nanti Pak Gubernur terpilih dan PJ Gubernur melanjutkan. Kami terima tamu, ada tamu dari Lampung. Kami terima petani ubi dengan pabrikan. Pak Gubernur, silakan dilanjutkan, gantian sampaikan. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Pertanian yang sudah menerima kami, Gubernur, PJ Gubernur, Gubernur terpilih beserta Bupati dan Wali Kota, baik yang PJ maupun yang sudah terpilih hari ini. Jadi kami mengajukan satu pemikiran bahwa NTT dapat berkontribusi di dalam mewujudkan swasembada pangan, swasembada beras, swasembada jagung, swasembada daging, dan swasembada garam. Jadi 4 tadi kita sampaikan kepada beliau dan beliau langsung memberikan instruksi ya terkait dengan peran Kementerian Pertanian di dalam mendorong swasembada padi, jagung, daging, dan garam bukan, tetapi kita sampaikan mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita bersama karena kita memiliki potensi garam yang juga luar biasa. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wali Kota yang hari ini sangat bersemangat untuk hadir di sini dalam rangka untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Saya kira itu nanti ini Pak Gubernur terpilih sudah mencatat dengan baik dan ini akan menjadi prime over, jadi penggerak ekonomi utama untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan juga stunting di Nusantara ini. Saya kira itu. Terima kasih. Luasnya berapa Bapak? Tadi bisa disimpulkan yang hasil dari pertemuan luasnya berapa dan apa yang target seperti apa yang akan dicapai? Ya, jadi Pak Menteri Pertanian pengen untuk padi sawah kita selesaikan yang 188.000. Tetapi masih ada potensi untuk mencetak lahan sawah baru ya. Tapi itu next tahun berikutnya dan tahun berikutnya sehingga potensi lahan basah yang luasnya sekitar hampir 400.000 itu dapat kita maksimalkan di sana. Untuk lahan kering itu kita sebenarnya punya sekitar 3,8 juta, tapi saya usulkan sekitar 1,8 juta saja. Ya, kalau itu juga bisa dikerjakan, ini jagung dan sebagainya dapat kita selesaikan. Tadi Pak Menteri sudah memberikan arahan bahwa pabrik akan bisa saja dibangun satu di NTT. Kalau itu ada pabrik pakan berarti off-takernya ada. Kemudian untuk daging kami sudah menghitung kita bisa menutup 60% defisit daging nasional kita support dari Nusa Tenggara Timur dengan memanfaatkan potensi lahan yang ada di Sumba maupun yang ada di Pulau Rote maupun di Timur. Ya, kalau garam kita bisa support 2 juta ton dari kebutuhan 5 juta ton nasional. Saya kira itu. Seluruh potensi yang ada di NTT dan juga dukungan dari pemerintah pusat dan juga sektor swasta, off-taker yang mau masuk NTT ini, kita akan pastikan bahwa kita akan kolaborasi bersama agar masyarakat NTT yang kita fokus ke orang-orang miskin ini, yang 19,4% ini, sesuai arahan ini bisa kita tekan dengan menggunakan kekuatan ini membuat mereka juga bisa meningkat kesejahteraan. Nanti kita petain dan kita akan nanti masuk di tempat-tempat area-area yang masyarakat miskinnya banyak di NTT.
Siap. Bapak mohon izin bisa disebutkan kembali Pak rincian misalnya untuk rencana pembangunan irigasi atau pompa dan lain sebagainya. Ya, yang pasti begini, untuk irigasi kan dari kita ada 10 tapi yang eksisten 6 ya. Yaitu nanti itu yang tadi disampaikan bahwa untuk irigasi primer, tersier, sekundernya kan nanti akan dibantu oleh Kementerian Pertanian Pusat, akan kita pecahin semuanya itu. Yang kedua juga untuk kebutuhan terkait dengan pompa, alsintan, bibit dan sebagainya itu sudah didiskusikan, nanti didetailkan oleh OPD teknis terkait dan teman-teman bupati wali kota yang terpilih ini maupun para PJ. Termasuk juga mulai kapan dia akan mulai dieksekusi ditanam, nanti akan dipetakan lagi diberikan. Ini kan mesti ada follow up dulu nih. Arahan tadi mesti ada follow up dulu, nanti setelah itu kami laporan lagi kepada beliau. Dan biar memudahkan agar semua kementerian lembaga pusat dukungannya maksimal, termasuk juga TNI Polri dari pusat dan juga di Polda NTT dan Danrem. Ini nanti kita akan juga setelah pelantikan nanti akan melapor pada Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden, untuk seperti ini kami akan ketemu lagi beliau untuk nanti diskusi sama Pak Presiden, sehingga nanti walaupun prime movernya di pertanian tapi semua sektor itu mendukung gitu. Baik itu dari PU, dari pendidikan dan berbagai teman-teman mendukung agar prime mover ini bergerak, bukan cuma pertanian tapi ditopang oleh semua yang lain. Kami akan bertemu nanti dengan Pak Presiden setelah pelantikan nanti. Terima kasih. Terima kasih.